Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali melalui virtual online. Ada sebuah pertanyaan dari salah satu sahabat kami mengenai rahasia bagaimana cara melunakkan hati yang keras. Jadi hati ini adalah salah satu nikmat Allah yang harus kita rawat, harus kita jaga, dan jangan sampai keras. Istilahnya adalah seperti batu. Karena apa? Ketika hati ini keras, dia sulit menerima nasihat, dia menjadi kasar, kemudian kaku, intoleran, kemudian banyak ketidakseimbangan yang akan terjadi apabila hati itu mulai mengeras atau naudzubillahi min dzalik menjadi keras atau qaswah dalam istilah Islam. Lalu bagaimana tips atau rahasia untuk melunakkan hati kita yang mungkin dalam keadaan keras atau mulai keras? Yang pertama adalah seperti pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam beberapa filosofi yang beliau wariskan kepada kita. Yang pertama adalah mengingat mati. Kenapa mengingat mati? Karena hati itu ketika terus-menerus terpapar perkara-perkara duniawi, maka seringkali dia menjadi lupa bahwa tujuan hidup atau tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk kembali pada Allah. Dan kesadaran itu biasanya mulai muncul ketika kita sudah tidak punya kesempatan lagi, atau istilah lainnya kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah terlambat. Ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan sudah tidak ada lagi, dan apa yang bisa kita banggakan jika perkara-perkara duniawi tersebut tidak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa berziarah kubur itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Untuk apa? Dalam rangka mengingat mati. Dengan kita berziarah kubur, kita melihat orang-orang yang telah mendahului kita, sehingga kita menjadi sadar bahwa kita akan kelak menyusul mereka, seperti itu. Jadi jangan seperti orang-orang lain juga, atau orang-orang di luar Islam yang berangkat ke kuburan dengan niat-niat yang lain. Satu, niat kita ketika berziarah adalah mengingat mati, dan hendaknya suasana ingat mati ini atau ingat bahwa kita kelak akan kembali pada Allah ini tidak hanya ketika berziarah kubur, namun ketika kita bermasyarakat, ketika kita berada dalam keluarga, suasana seperti itu hendaknya berusaha kita hadirkan dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian dari ihsan, salah satu pondasi dalam agama kita. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada yang mendahulukan Islam dulu, Islam, iman, dan ihsan. 3 pondasi kita. Yang terakhir ini ihsan. Nah, mengingat mati ini adalah sebuah bagian dari ihsan juga. Karena dengan kita sadar bahwa kita kelak akan mati, kita akan benar-benar merasa diawasi Allah. Diawasi oleh para malaikat, diawasi oleh diri kita sendiri, karena nanti diri kita sendiri akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kelak kita berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tips yang kedua, sudah banyak para dai yang mengabarkan, namun mungkin kita perlu mengulang agar kita tidak lupa atas nasihat tersebut. Yang kedua adalah Al-Quran. Saya ulangi lagi, yang kedua adalah Al-Quran. Entah itu dengan cara membaca langsung jika sudah paham bahasa Arab. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab, bahkan sebagian mewajibkan, karena memang bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Atau melalui terjemah jika memang kita belum diberi kemampuan untuk memahami secara langsung. Kemudian minimal jika kita mungkin tidak bisa membaca langsung, tidak bisa
mendapatkan terjemahnya juga, maka hendaknya kita menyimak dari orang-orang yang paham Al-Quran, paham hadis, dan memaparkan ajaran agama yang benar sesuai dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita juga tidak berkesempatan untuk menyimak, membaca, maupun langsung mentadaburi atau mentafakuri ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, minimal kita tumbuhkan rasa cinta kita pada orang-orang yang melaksanakan itu atau yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita mencintai mereka, maka seakan-akan kita mencintai manusia yang diturunkan kepadanya wahyu kitab suci Al-Quran ini. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mencintai Al-Quran, tandanya dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tentu dia juga seharusnya mencintai kitab suci Al-Quran. Maka mari entah dengan cara menghafal, membaca, merenungi, atau apapun itu, tujuan akhirnya adalah kita berakhlak, beradab dengan etika-etika Qurani, dengan nilai-nilai kesopanan Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, dan harapannya kita menjadi pribadi-pribadi Qurani yang mengedepankan perdamaian, persatuan, sopan santun, ramah tamah, kasih sayang, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Mungkin seperti itu. Banyak tips-tips yang bisa kita gali melalui Al-Quran dan Sunnah, bahkan melalui tausiah-tausiah yang sekarang banyak beredar. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan tidak perlu kita menghakimi sesama manusia karena kita semua adalah manusia yang punya banyak salah dan dosa. Sebaik-baik kita adalah introspeksi pada diri kita sendiri, masing-masing, ke keluarga kita, dan orang-orang yang mau kita ajak menuju kebaikan, kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hentikan caci maki, hentikan permusuhan, hentikan perpecahan. Mari kita saling merangkul, saling mendukung. Kita berjuang untuk memajukan Islam ini, baik dari ormas apapun, kelompok manapun. Mari kita saling mendukung dan kita jalin ukhuwah al-islamiyah, dan mungkin lebih luas lagi al-ukhuwah al-watoniyah, bahkan al-ukhuwah al-insaniyah atau al-ukhuwah al-basyariyah. Persaudaraan sesama umat muslim, persaudaraan sesama warga negara Indonesia, dan persaudaraan antar umat manusia, terlepas dari itu berasal dari etnis, golongan, kelompok, organisasi, atau aliran dan agama manapun. Terima kasih, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, silahkan kritik secara pribadi, boleh langsung berjumpa dan berkunjung ke rumah kami juga boleh. Jika ada yang kurang, boleh ditambahkan juga. Jika ada yang benar dan baik, itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang meneruskan dakwah perjuangan beliau, yaitu Islam yang sebenar-benarnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.